Bagi yang suka makan di resto atau rumah makan, pasti sering melihat sajian otak-otak di meja makan, lengkap dengan saus kacang sebagai cocolannya. Ternyata, otak-otak di rumah makan ini berasal dari sebuah kampung di Tangerang, Banten yang terkenal sebagai Kampung Otak-Otak. Kira-kira gimana awalnya kampung ini bisa jadi kampung otak-otak ya? Secret Lovers, rasa-rasanya gak ada yang bakal menolak kenikmatan olahan dari tepung tapioka dan ikan tenggiri ini. Apalagi karena dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang di atas arang. Otak-otak mengeluarkan aroma yang sangat menggugah selera. Sedap! Penasaran? Saya mendatangi sebuah kampung di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Rupanya, kampung ini kerap disebut Kampung Otak-Otak, lantaran ratusan warganya adalah produsen otak-otak yang juga menjual otak-otak keluar kampung. Jadi kalau pagi itu benar-benar terkesan iring-iringan para pedagang yang mau berangkat ke Jakarta. Dulu kan banyak mobil angkutan ya. Itu dari rumah dia pada manggul karung yang udah muat sama otak-otak sama bawa tampah. Awalnya hanya satu orang yang bisa membuat otak-otak setelah bekerja di restoran ibu kota. Namun akhirnya banyak warga yang belajar cara membuat otak-otak kemudian menjualnya beramai-ramai ke kota. Rumah-rumah makan didatangi para pedagang. Melobi bagaimana caranya bisa berkoordinasi atau bisa bergabung dengan para pedagang. Dia di situ artinya dia bisa diterima dengan pihak rumah makan untuk bergabung. Dan dari situ menyebar tuh udah kemana-mana. Sehingga sampai saat ini bahkan pengiriman sampai ada yang udah keluar Jawa. Lokasi kampung otak-otak yang dekat dengan pesisir pantai memang memudahkan warga desa Sarakan untuk mendapatkan bahan baku ikan tenggiri. Tercatat lebih dari 100 kepala keluarga menjadi produsen otak-otak di desa Sarakan. Salah satunya Rosid, yang saat saya datangi tengah memisahkan daging ikan tenggiri untuk diolah menjadi otak-otak bersama istri dan kerabatnya. Memang, proses pembuatan otak-otak dimulai dari memisahkan daging ikan tenggiri terlebih dahulu. Tak lupa, sisik dan kepala ikan tenggiri dibuang. Daging ikan harus dicuci hingga bersih sampai tak tersisa kotoran maupun darahnya. Baru kemudian, daging ikan digiling menggunakan mesin. Ternyata, proses penggilingan ikan harus dilakukan 2-3 kali. Pada penggilingan pertama, daging ikan tidak diberi bumbu apapun. Tujuannya agar tekstur daging ikan tenggiri menyatu dan menjadi padat. Setelahnya barulah daging digiling dicampur dengan daun bawang dan bumbu penyedap. Lalu digiling untuk kedua kalinya. Jika tekstur daging masih belum terlalu halus dan lembut, daging tenggiri akan digiling untuk ketiga kalinya. Daging yang sudah lembut dicampur bawang merah dan bawang putih halus, telur, dan tepung sagu. Wah, cukup rumit juga prosesnya ya. Bisa 2 hari juga. Udah 2 hari ya? Iya, karena kan dari awal itu kita beli bumbu. Iya, bumbu dulu. Jadi baru olah-olahan, baru datang ikan. Itu bisa 1 hari. Jadi bisa 6 jam, bisa juga 7 jam. 7 jam. Itu kalau nggak ngasuh. Oh iya, kalau Iya, pakai istirahat lagi nah, segala itu macam. kalau langsung dari awal langsung seperti ini. Ikan ngerit, udah ditunda besok ngadon itu. Jadi ternyata bikin otak-otak itu nggak mudah. Dari proses awal ngerik ikannya sampai di adonnya ini membutuhkan waktu yang lama. Nggak gampang ternyata. Ini sampai kita bisa makan tuh bisa sampai 2 hari bang ya prosesnya berarti ya. Selain Rosid, ada juga Iis yang mewarisi usaha otak-otak orang tuanya. Orang tua Iis sudah menjadi produsen otak-otak sejak 37 tahun lalu. Bedanya, jika dulu orang tua Iis membuat otak-otak untuk dijajakan keliling kota hingga Jakarta, kini Iis sudah menjadi supplier otak-otak di beberapa restoran ternama di kawasan Jabodetabek. Dalam sehari, rumah produksi otak-otak Iis menghasilkan sekitar 8.000 otak-otak untuk memenuhi kebutuhan di 8 restoran langganan.
ternyata bungkus otak-otak aja nggak segampang itu. Butuh tekniknya, harus lurus, harus presisi supaya pas dibakar ngembang Bu ya. Iya. Oh iya, ternyata nggak bisa asal kalau bungkus otak-otak gitu ya. Jangan terlalu kecil, kalau kecil nanti daunnya pecah. Ya, harus dikasih jarak, nggak boleh mepet, nggak boleh kasih ruang, nggak boleh padat juga karena Iya. pas dibakar kan bakal ngembang Bu ya. Iya, gitu. Oke. Ternyata susah. Mau coba lagi? Saya coba lagi deh Bu, biar sampai berhasil lah. Proses pembungkus otak-otak rupanya dianggap sangat penting bagi Iis. Soalnya, hal itu berpengaruh pada sisi estetika alias penampilan otak-otak, rasa maupun tekstur otak-otaknya. Apalagi otak-otak produksinya menyuplai restoran-restoran elit di ibu kota dan kota penyangga lain. Tak heran, hal detail seperti itu harus selalu dijaga ya Street Lovers demi menjaga kesetiaan pelanggan. Selain Jabodetabek, otak-otak produksi rumahan milik Iis juga sering dikirim keluar kota seperti Solo dan Batam, bahkan keluar negeri seperti Hong Kong. Otak-otak yang dikirim keluar kota atau luar negeri harus dalam kondisi matang untuk menghindari perubahan yang terjadi jika dikirim masih dalam kondisi mentah. Misalnya perubahan rasa dan aroma alias basi di perjalanan. Sedangkan untuk suplai ke restoran di sekitaran Jabodetabek biasanya masih dalam kondisi mentah karena waktu perjalanan dari desa Sarakan ke wilayah Jabodetabek memang tak butuh waktu lama. Hingga otak-otak mentah masih bisa bertahan seharian. Kalau di luar kurang lebih ya bisa 2-3 jam ya. Seharian lah, seharian. Tapi kalau untuk di kulkas dia kan lebih lama gitu. Kalau di luar gini, kalau di kulkas ya jangan lama-lama sih, seharian aja. Karena kan kita langsung dikirim langsung Pak ke rumah makan gitu. Nanti kan di sana juga dibakar, ya kan dijual lagi mentah. Kalau sambal itu kan bisa di blender sendiri ya, pakai air panas atau dimasak juga bisa. Harga otak-otak yang dijual Iis bervariasi, mulai dari 1.000, 2.000, hingga 5.000 rupiah sesuai dengan ukurannya. Kesuksesannya menjadi supplier otak-otak di sejumlah restoran membuatnya bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Namun, di balik bisnis otak-otak yang menggiurkan, pasti ada tantangan tersendiri yang harus siap dihadapi. Terutama bahan baku ya. Kalau harganya naik, kita juga harus putar otak tuh, karena kan harga nggak akan kita taikin, tetap di situ. Nah kalau untuk ikan tergantung cuaca juga gitu. Kalau musim hujan kita pun ikan agak kesulitan ya, gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk saat ini karena apa namanya kita udah ada rekanan juga, jadi dipermudah untuk semuanya gitu. Di sisi lain, kisah sukses Iis yang otak-otaknya sudah tersohor dan memiliki nama di restoran kawasan Jabodetabek menjadi mimpi untuk sebagian besar penjual otak-otak lain di kampung ini. Masih ada yang harus berjualan keliling agar dapat menghidupi keluarganya. Dialah Bu Sami, janda 5 anak yang usianya mendekati 60 tahun. Hampir 20 tahun, Bu Sami berjualan otak-otak keliling, mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Dalam sehari, ia hanya mampu memproduksi dan menjual kurang lebih 200 otak-otak. Berbeda dengan Iis, semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan Bu Sami bukan miliknya sendiri. Semua didapat dari pinjaman modal orang lain. Atuh nangis dia modal orang. Pun segala-gala modal orang, daun-daun orang, ikan-ikan orang pun. Atuh enggak, ntar kalau itu dijual lagi, kalau nggak basi mah, iya. Masuk ke kulkas, dipasukin ke kulkas, terus pun nggak basi, iya. Dijual lagi. Satu otak-otak yang dijual Bu Sami harganya Rp1.000. Jika tak laku, Bu Sami akan memakan otak-otak dagangannya sendiri. Cuaca yang tak bersahabat dan musibah lain sering dialaminya saat berjualan. Maklum saja, tubuhnya yang kini mulai rentak sudah tak sekuat dulu. Biasanya, ia berjualan mengitari desa Sarakan, mendatangi tempat-tempat ramai, bahkan hingga pasar terdekat di kampungnya. Iya capek emang, makanya ini pengen istirahat dulu. Banjir jalannya, gatel, kaki pada gatel. Kalau itu suka puyeng pala, ngeliung, iya. Pulang aja lah. Iya,
dalam masalah. Ternyata, tak semua produsen otak-otak di Desa Sarakan sukses melebarkan sayap bisnisnya. Ada juga yang meski sudah berjualan puluhan tahun, masih berkutat hanya soal bertahan hidup.